Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma afdhalus salati wa atammus salam ala asyrafil khalqihi ajma'in. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Para pemirsa Safina TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita masih diperkenankan pada bulan suci Ramadan ini untuk menghadiri jamuan ilahi, yang ini merupakan satu nikmat yang wajib kita syukuri dengan memperbanyak amalan-amalan baik. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga suci beliau, dan kita berharap semoga keridhaan Allah tetap tercurah kepada sahabat-sahabat mulia dan setia beliau. Para pemirsa TV Safina yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan ajaran tauhid yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana Al-Quran sebagai rujukannya, Al-Quranul Karim ketika menjelaskan bahwa apapun yang dinisbatkan kepada Allah, apapun yang memiliki nuansa ilahi, maka ia pun akan menjadi sakral, walaupun itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah zat yang maha sakral, sehingga apapun yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan ikut sakral. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Nuansa ataupun warna ilahi, dan tidak ada yang lebih baik daripada warna ilahi. Ya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa semua yang dinisbatkan dan memiliki warna ilahi, maka dia akan memiliki sakralitas yang begitu agung. Terkait dengan bulan suci Ramadan, baginda Rasulullah SAW di dalam khutbahnya minimal ada 3 penggalan di situ, di mana Ramadan ini semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu penggalan awal, di awal khutbahnya, beliau sudah mengatakan ayyuhan nas, wahai umat manusia, qad aqbala ilaikum syahrullah, telah mendatangi kalian bulannya Allah. Di situ Rasulullah SAW menisbatkan bulan ini sebagai bulannya Allah, dinisbatkan kepada Allah, sehingga bulan ini pun menjadi bulan yang sakral karena dinisbatkan kepada zat yang maha sakral. Yang selanjutnya, du'aitum fihi ila dhiyafatillah. Di bulan itu, di bulan Ramadan ini, kalian dijemput atau diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tamunya Allah. Ingat, tamunya Allah kembali dinisbatkan kepada Allah. Tamunya Allah akan jelas berbeda dengan tamunya raja, tamunya presiden, tamunya siapapun. Karena dinisbatkan kepada zat yang maha sakral, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Rasulullah kembali menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Kalian dijadikan sebagai ahli karamahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita kalau melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar, maka kita akan mendapat karomahnya Allah. Karomah yang dinisbatkan kepada zat yang maha sakral. Sehingga jangan heran ketika semua apapun yang berhubungan dengan Ramadan ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anfasakum fihi tasbih. Ya. Rasulullah menisbatkan dan mensifati bahwa nafas kita sadari ataupun tidak, nafas kita itu adalah tasbih. Yeah. Naumukum fihi ibadah.
tidur kita karena letih, karena banyak melakukan aktivitas keseharian yang baik, maka tidur kita pun dimasukkan kategori ibadah, ya kan? Wa amalukum fihi makbul. Perbuatan kita akan dikabulkan oleh Allah, wa du'a'uhum fihi mustajab. Ya, doa kita pun akan mustajab. Ini adalah imbas daripada bulan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah dan penuh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ketika kita sudah mengetahui kesakralan bulan suci Ramadan ini, pertanyaannya yang mungkin dilantarkan adalah, ada apa dengan bulan suci Ramadan? Ya. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim kepada kita, bahwa minimal ada 2 momen besar, momen yang paling agung pada bulan suci Ramadan, yang itu menyebabkan betapa Ramadan ini memiliki makna tersendiri buat para pengikut Rasulullah SAW. Yang pertama adalah bahwa pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang menjadi mukjizat terbesar bagi baginda Rasulullah SAW, Sayyidul Wujud. Ya, ini merupakan bagian yang sangat-sangat penting, di mana hanya kitab suci baginda Rasulullah SAW saja yang Allah menurunkan, dan Allah langsung yang menjamin penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaganya. Dan itu turun pada bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, momen yang kedua yang tak kalah besarnya adalah diwajibkannya puasa. Ya. Ada apa dengan puasa? Ketika disebutkan di dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian, wahai umat Rasulullah, untuk puasa, sebagaimana umat-umat nabi-nabi terdahulu juga diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Karena target daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, poin yang kedua ini, momen yang kedua inilah yang akan kita jadikan sebagai pelajaran kita sekarang ini. Bahwa betapa puasa itu bukan hanya sekedar lapar, menahan lapar dan menahan dahaga. Tapi ada hal-hal yang lain yang di situ banyak rahasia-rahasia ilahi. Makanya dikatakan as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan ngasih pahalanya. Ada rahasia di balik puasa, bukan sekedar menahan makan dan minum. Karena apa? Targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda Rasul ketika beliau menjelaskan tentang hakikat takwa, beliau katakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, sambil beliau menunjuk pada dadanya. Bukti bahwa takwa itu bukan sisi zahir, tapi takwa itu sisi batinnya manusia, sisi spiritual manusia. Ya. Jadi walaupun kita menahan makan dan minum secara zahir, tapi efeknya kembali kepada sisi batin, penekanannya pada sisi spiritual manusia, la'allakum tattaqun. Kemudian mungkin ada orang bertanya, bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelaskan sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Dalam hadis yang lain dikatakan likulli syai'in zakatun wa zakatul abdani asyam. Ya. Semua itu perlu pembersihan, sementara pembersihannya badan identik dengan sisi fisik. Adalah apa? Asyam, dengan puasa. Ya.
kita bisa menjawabnya bahwa ini justru membuktikan bahwa bagaimana ajaran Islam Muhammadi, Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, khususnya melalui jalan Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam, ini melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah secara holistik, secara menyeluruh. Bukan hanya sisi batinnya saja, tapi juga dari sisi zahirnya. Kita lihat sholat, contohnya. Sholat itu memiliki gerakan-gerakan yang secara fisik itu akan menguatkan saraf-saraf kita, otot-otot kita, tulang kita, dan sebagainya. Tapi apakah itu tujuan sholat? Bukan. Sasaran sholat adalah sisi batin, sisi spiritual manusia. Allah menyebutkan, aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Padahal mengingat Allah tujuannya adalah apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa dengan zikir kepada Allah itu menenangkan hati. Hati maksudnya apa? Sisi batin manusia. Begitu juga dengan puasa. Walaupun puasa ini memiliki efek fisik, bahwa fisik kita akan sehat karena terdetok dari berbagai macam racun-racun di dalam tubuh kita yang menyebabkan penyakit fisik, ya. Tapi ada sisi yang lain. Yang ini menunjukkan sakralitas daripada puasa itu sendiri, yaitu apa? Sisi batiniahnya, sisi spiritualnya, yang itu merupakan target utama daripada pensyariatan puasa, yaitu apa? Sehat batinnya, bukan sehat lahirnya saja, tapi batinnya yang lebih ditekankan, yaitu apa? La'allakum tattaqun, agar kita sehat batin itu bersih dari semua jenis maksiat yang pernah kita lakukan. Efek-efek maksiat itu terdetok dengan puasa. Ya. Ini menunjukkan bahwa betapa ajaran Rasulullah melalui Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam melihat dari sisi zahir dan sisi batin. Sisi fisik juga sisi spiritual seseorang. Ya. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita masing-masing individu yang ada di negara tercinta kita ini melakukan puasa dengan baik dan benar, maka mereka akan sehat. Sehat baik secara fisik maupun sehat secara spiritual. Baik secara mental maupun hal-hal yang berhubungan dengan spiritualnya. Sehingga kalau semuanya baik, baik fisiknya, mentalnya, spiritualnya, baik semuanya, sehat semuanya karena efek daripada puasa yang baik, maka apa? Masyarakat pun, karena masyarakat ini terdiri dari beberapa kumpulan-kumpulan individu yang berjumlah semakin luas, semakin luas, semakin luas. Maka masyarakatnya pun akan sehat karena terdiri dari manusia-manusia, person-person yang sehat. Sehingga negara kita akan menjadi negara yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau suatu negeri itu penduduknya iman dan bertakwa, takwa karena apa? Tadi, la'allakum tattaqun, target daripada puasa. Maka apa? Lafatahna alaihim, sungguh akan kami buka atas mereka barakatim minas sama'i wal ard, berkah dari langit dan bumi, sehingga Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, berkat puasa di bulan suci Ramadan dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai pecinta-pecinta sejati Rasulullah dan bisa menjalankan amal ibadah puasa sesuai syariat Rasulullah berdasarkan apa yang diajarkan melalui jalur Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam, sehingga kita menjadi manusia yang sehat lahir maupun batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.